A terakhir ini E itu adalah ambiguity. Ambiguity, Ya. right? Ambiguous Iya, ya. jadi ini kan ambiguous, ini kan multitafsir begitu, Pak Taro. Iya, iya, iya. Nah, inilah yang di awal-awal kita mengalami COVID itu kan setidaknya bisa kita kategorikan lah, ada yang kemudian tergagap-gagap ya, kemudian berpikir wah ini pasti konspirasi begitu. Kayaknya banyak pemirsa yang ngomong begitu ini konspirasi di dunia ini. Ada yang sigap, wah ini kita ada masalah baru. Betul. Kemudian kita melakukan penyesuaian, meningkatkan pemahaman ya atas kehidupan ya, literasi, kemudian mengambil strategi dan sejalan dengan kebijakan pemerintah, seperti halnya kita dengan bencana, itu kan hidup berdampingan dengan bencana. Betul. Hidup berdampingan dengan COVID kan begitu. Sebetulnya Pak Tarom, teknologi itu kan pedang begitu kan ya, juga seperti koin begitu kan, bermata ganda begitu ya, pasti ada aspek yang negatif, aspek positif begitu. Nah ini kan menjadi tugas kita para pendidik ya, tentang pengembangan literasi digitalnya begitu, digital literacy. Jadi kalau kita bicara tentang digital literacy itu setidaknya kan ada 3-4 kan. Yang pertama memang tahu apa fungsi gadget atau piranti itu. Yang kedua paham substansi kan begitu. Yang ketiga itu adalah paham mana substansi yang positif, mana yang tidak kan begitu. Dan yang keempat tentu saja adalah mana yang harus di-share, mana yang tidak kan begitu. Nah ini kondisi yang juga perlu kita kelola, tetapi kita kalau kita berpikiran positif, kita patut bersyukur loh Pak Menteri. Karena apa? Sekarang ini akses itu lebih kaya daripada zaman kita. Dulu kita bahasa Inggris, nonton TV bahasa Inggris, mana? Ya kan? Paling-paling bangun tidur, saya memutar radio BBC, kirim surat dalam bahasa Inggris, minta dikirimi buku secara free, ya, paket pembelajaran bahasa Inggris via radio, itu sudah seneng luar biasa kan? Luar biasa, betul. Sekarang ini dengan teknologi, dengan platform digital yang ada, waduh masalah kita mau mencari exposure, ya, English exposure material atau apapun banyak sekali kan, bahkan bukan hanya bahasa Inggris begitu. Nah ini yang harus dikelola sehingga Pak Mutarom, ketika kita bicara literasi digital atau kita bicara tentang piranti kita, ya piranti kita itu kan makin lama makin canggih ya. Betul. Bahkan sebentar lagi akan migrasi ke 5G. Dari 4G ke 5G, ya kan? Jadi kita siap-siap ganti gadget dan sediakan dana kan begitu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah sikap kita, perilaku kita juga secanggih gadget kita? Nah, itulah makanya kemudian kita bicara Society 5.0, kan begitu. Janganlah gadget-gadget yang ada itu yang diciptakan manusia justru membuat kita tengkurap. Betul. Yeah. Tetapi dengan Society 5.0, mari kita kembangkan ya literasi kemanusiaan. The center is the human itself kan, the human itself kan begitu. Betul. Kenapa? Karena ya kita harus pusat kegiatan ya harus kembali ke manusia sehingga jangan sampai gadget itu ciptaan manusia membumi hanguskan manusia.
mendisrupsi manusia. Betul, Nah, itu jadi kita diperlukan di situ. iya. Ini kok guru yang dipermasalahkan, artinya, oh ini suka main game, suka itu harus guru memberi pembelajaran yang luar biasa. Sementara sekarang nggak pernah sekolah kok, yang ada di rumah terus kok. Itulah sebagian kompleksitas yang saya maksudkan. Ya, jadi dengan memahami konteks dunia yang bersifat VUCA tadi itu, ya, maka kita juga melawannya harus seperti vaksinasi, Pak Taro. Betul. Kita sekarang berjuang melawan pandemi COVID-19 kan dengan vaksinasi ya. Demikian juga dengan VUCA. Kalau VUCA tadi adalah volatility, maka melawannya sama dengan V juga, tapi vision. Nah, jadi menggunakan vision begitu untuk VUCA-nya. Jadi kita harus menggunakan vision, pandangan jauh ke depan, ya. Kemudian U-nya, kalau tadi acceptance, kita harus mengembangkan understanding kita. Wow, great understanding. Ya. Vision, understanding. Ya. Kemudian kalau kita tadi bicara tentang complexity, maka kita harus bicara tentang clarity. Kan clarity, right? Itu lawannya, betul. Dan yang terakhir, kalau tadi adalah ambiguity, maka kita harus berupaya dengan adanya vision, understanding, dan clarity, kita harus menjadi pribadi yang agility. Ya, jadi pribadi yang fleksibel, lentur, dan luwes. Nah, pada hari juga Pak Tarong, mengelola pembelajaran daring yang tidak mudah ini, ya, guru-guru juga dituntut untuk berempati pada kondisi peserta didik, ya. Guru-guru dan kita semua juga harus memberikan perhatian pada well-being peserta didik, termasuk well-being guru, pendidik, ya. Jadi ini kan perlu diperhatikan juga begitu dalam pembelajaran. Dan ini juga faktor sosial, Pak Taro. Kan dulu awal memang kita dengar ya ada siswa-siswi yang menangis kangen gurunya. That's true. Kita ini makhluk sosial, Pak Taro. Ya, saya pun juga kalau kuliah, melaksanakan perkuliahan daring dengan mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Saya bilang, dear all, I really miss you. The same, sir. Kami juga kangen, sir, dengan teman-teman, dengan para dosen. Itu saja yang mahasiswa. Betul. Kami sudah lelah dengan situasi seperti ini. Nah, apa yang dikhawatirkan Pak Tarong, bahkan oleh Mas Menteri, ini bisa terjadi apa yang disebut dengan learning loss. Learning loss, ya? Jadi masa-masa kita belajar, mahasiswa peserta didik belajar secara efektif, produktif, karena COVID-19 ini pembelajaran menjadi tidak efektif kan, sudah lelah gitu ya, secara sosial juga ingin ketemu kan, kita tidak ingin dikurung terus-menerus seperti ini kan begitu. Betul. Untung saja ini sisi positifnya kita masih mempunyai piranti teknologi. Kalau tidak, benar-benar loss, bukan hanya learning loss, Pak Tarong, tetapi mungkin generation loss. Wah, lebih luas lagi ini generation loss itu kan? Ya, jadi inilah hal yang harus kita perhatikan, Pak Tarong, di dalam menyikapi konteks pembelajaran di masa pandemi yang sungguh kompleks sekali itu. Jadi banyak wali-wali murid, orang-orang tua sekolah itu mungkin paling-paling sama dengan tahun yang lalu nggak ada pembelajaran.
Jadi tinggal Ya, di rumah, karena apa? Nggak usah bayar, nggak usah yang kesibukan-kesibukan yang lain, nggak usah. Sehingga orang tua rela itu, learning loss nggak apa-apa. Gitu. Karena memang ya, ya, sudah ya. hancur-hancuran ini. Sejatinya tidak demikian ya. Sejatinya tidak demikian. Karena apa? Sebagian orang tua itu menghendaki segera masuk sekolah lah, kan begitu kan? Iya, iya betul, betul. Bahkan kemarin sudah ada tanda-tanda Juli kita akan mulai pembelajaran offline luring secara Di Gresik, terutama ya, Excellent Children, itu menjadi ya, percontohan dinas. Sampai ya, katakanlah 3 bulan itu sudah masuk, orang tua sudah senang. Begitu ya, tiba-tiba lagi itu kayak betul, itulah, kayak betul. luar biasa Ya, sama kan mengurangi. Pak Tarong, bahwa kami pun sudah berancang-ancang memenuhi kebijakan kementerian kan. Kan sekarang kementerian kita kan sudah satu payung ya, baik itu untuk Dikdasmen maupun Dikti, kan sama begitu. Kami juga menyiapkan nanti perkuliahan daring ya, tapi kan masih nanti begitu. Nah, tiba-tiba kemudian COVID-19 kan menguat kembali begitu. Akhirnya Betul. ditunda lagi. Kan sebetulnya penundaan itu sudah beberapa kali kan. Nah, coba dilihat Pak Tarong. Selama pandemi itu kementerian sudah mencoba merespon dengan memperhatikan masukan-masukan dari publik ya, sampai akhirnya kementerian itu mengeluarkan KD khusus era pandemi kan, Betul, betul. Ya, iya kan, untuk menyesuaikan toh kurikulum yang pokoknya khusus pandemi kan begitu. betul. Dan itu artinya apa? Artinya bahwa pemerintah juga ingin realistis melihat kondisi yang seperti ini. Ya kan? Ya, Dan ya. ini memang bukan situasi yang ideal. Ini suatu situasi yang darurat, situasi yang pemerintah memberi status COVID-19 ini kan bencana non alam. Kan begitu. Ya, ya, Oleh ya. karena itu tentu kalau ini lama, ya learning loss betul. Betul, betul. Ya, tapi kita kan tidak boleh pasrah menyerah ya, tetap harus berupaya sebaik-baiknya, seoptimal mungkin di tengah kesulitan kompleksitas yang kita hadapi ini, tapi kita tetap mencoba melakukan yang terbaik untuk peserta didik kita ya, dengan tidak menutup kemungkinan kesulitan-kesulitan mereka. Makanya kita kan perlu empati ya. Betul. Kita perlu empati melihat depan itu ya, sehingga penilaiannya pun juga diutamakan pada penilaian proses ya, karakter, bagaimana anak-anak peserta didik kita itu didampingi justru dalam kondisi sulit ini menguatkan karakter mereka kan. Ya. Jadi orang tua itu merasa begini, perasaan orang tua. Kalau kita bicara tentang proses itu, ini saya disibukkan oleh anak-anak saya begini. HP yang sebenarnya saya dipakai oleh kadang-kadang 3 anaknya itu sekolah semua itu gantian tuh. Itu akhirnya terjadi sebuah friksi dengan sekolah. Loh, kok nggak melakukan tugas? Ya karena bergantian itu. Nah, ini kalau kita bicara tentang empati ini luar biasa yang dari kalangan bawah itu. Wong untuk makan aja susah. Ya. Untuk beli apalagi nanti ke arah 5G kan malah susah lagi nih. Dan betul Pak Karim. Jadi kalau nanti katakanlah ya kuliah maupun pembelajaran itu dibuka kembali, tetapi kan secara bertahap ya Pak Tarong ya. Secara bertahap itu pun hierarkinya adalah tentu yang pertama-tama di masa pandemi ini kan melihat status lokal. Apakah daerah itu sudah masuk kategori green zone, yellow, orange atau red kan begitu. Red or black. There's black. Ya, oke, even black ya. Nah,
kalau kemudian statusnya sudah memungkinkan, pemerintah daerah memberikan persetujuan, ya, kemudian sekolah menyiapkan sarana prasarananya, karena kan pandemi belum usai, ya. Jadi bagaimana prokesnya, bagaimana ruang kelasnya, ventilasinya cukup tidak, kemudian kapasitas ruangannya kan tidak boleh 100% langsung, ya. Betul. Ya, yang terakhir Mas 50. Menteri mengatakan, iya, yang terakhir Mas Menteri kan mengatakan 2 jam sehari, 2 kali seminggu. Betul. Itu kan berarti hanya berapa? 25% kalau nggak salah. 25% ya, sudah. Kan begitu, ya. Dan itu kalau sudah oke, yang terakhir, brother, ya, dilaksanakannya iya atau tidak, itu adalah permissions from the parents, izin dari orang tua. Betul. Ya. Artinya apa? Ini juga satu kompleksitas, karena saya juga membincangkan, ya, di dalam persiapan nanti perkuliahan luring begitu. Karena begini, brother, kalau seluruh orang tua menyetujui putra-putrinya itu sekolah, boleh mengikuti sekolah secara luring dan bertahap, gitu ya. Iya. Itu enak. Artinya apa? Guru, Bapak Ibu pendidik itu melaksanakan pembelajaran semuanya luring. Semua luring. Tetapi kalau kemudian katakanlah orang tua 25% saja atau mungkin bahkan 10% saja yang mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran secara luring di sekolah, atau mungkin 90% setuju, 10% tidak setuju, maka Bapak Ibu guru harus melaksanakan pembelajaran blended, kan? Blended, betul. Beliau harus melayani peserta didik yang hadir di sekolah, pada saat yang sama harus melayani peserta didik yang di rumah. Betul, online, ya. Bayangkan kerumitannya. Ya, nah, apakah ruang kelas juga sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga yang di rumah bisa mengikuti, melihat teman-temannya yang ada di sekolah, dan apakah teman-teman yang di sekolah juga bisa melihat teman-temannya yang di rumah, begitu. Iya. Itu kalau sinkronus, bagian di sekolah, bagian di rumah. Kalau tidak sinkronus, berarti oke, separuh Bapak Ibu guru mengajar dulu separuh di kelas, nanti mengajar lagi separuh di rumah. Bayangkan satu mata pelajaran harus disajikan 2 kali, berapa biayanya? Betul, ya. Apalagi kalau katakanlah, biayanya tetap, jam pengajarnya tetap dihargai seperti itu, tapi kerja 2 kali. Jadi antara orang tua dengan guru kadang-kadang itu nggak sinkron. Kenapa? Karena gurunya mungkin dengan pola-pola pandemi, barangkali dengan KD, kemudian jam yang diberikan, itu kan terlalu singkat. Sehingga yang terjadi adalah setiap itu kan ada yang pakai WA group, ada yang pakai Zoom, itu yang ada adalah kalau WA group terus dikasih PR, protes, itu nggak sinkron. Karena paket KPR itu adalah ya mana yang diberikan kepada anak-anak kok PR terus, enak guru kan gitu. Itu pada akhirnya ke sana. Ini yang saya amati tentang betul. Yang lesson plan yang ada sekarang barangkali. Ya. Itu gimana, Bro? Dan memang ya, betul, brother. Itu kan karena heterogenitas yang ada di kalangan peserta didik, kan. Oke. Ya, bahkan ada guru-guru peserta PPG Daljak kami cerita, kan, Ibu gimana? Kan Pak, kan kita
tidak bisa bertemu dengan siswa-siswi di sekolah kan waktu itu. Nah, jadi begini Pak, tugas-tugas itu kami drop di Satpam. Nanti orang tua yang mengambil, akhirnya seperti itu. Karena komunikasi ini masih untung di daerah-daerah yang berada, walaupun katakanlah hanya punya satu HP berbagi, itu masih bisa menjangkau secara digital. Betul. Dengan akses internet. Tapi di tempat lain nggak ada akses internet. Ya. Itu satu kerepotan, fakta, dan itu juga hal yang amat kompleks yang harus dihadapi oleh para guru-guru kita. Ya, jadi itu masih ada. Bahkan kalau ini saya pikir ini guyonan, ternyata enggak loh. This is real, this is a serious ya. Itu ada Bapak Ibu guru, Pak, mohon izin, kami kalau mengikuti perkuliahan ini harus jalan dulu sekitar akses itu 0,5 kilometer. Ada seperti itu. Bahkan ada yang mengirimkan foto itu harus manjat pohon dulu untuk bisa mendapatkan akses internet. Betul. Itu true ya, di luar Jawa itu ada itu. Ya, walaupun di Jawa pun beberapa lokal mungkin masih ada ya, Pak Tarum, yang blank spot ya. Betul, ya.